Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tiba-tiba terjadi getaran aneh yang keluar dari gerbang surgawi itu dan seketika gerbang tersebut hancur berantakan. Xiao menyaksikan dengan rasa khawatir di dalam hatinya. Kenapa dia meledak? Apakah kekuatannya tidak cukup besar? Tanya Xiao. Setelah terdiam beberapa saat, pagoda kecil itu tertawa dingin dan berkata, "Apakah menurutmu itu mudah? Namun individu itu telah ditantang oleh orang lain. Apakah itu sosok yang kuat?" Tanya Xiao. "Bagaimana bisa sosok yang kuat mati dengan mudah?" Ucap pagoda kecil. Pada hari-hari berikutnya cahaya ilahi terus muncul dari waktu ke waktu di kejauhan. Ini adalah pertanda bencana besar. Semua orang tahu bahwa badai yang hebat akan dimulai. Semua ahli tertinggi berteriak tanpa sadar. Mereka melarikan diri dari wilayah ini atau bersembunyi. Selama beberapa hari ini Xiao terus bermeditasi di dalam desa dan dia meminta bimbingan dari Dewa Willow. "Dewa Willow, karena musibah besar akan segera tiba, apakah sudah waktunya bagi aku untuk menerima baptisan lagi?" Tanya Xiao. Biasanya seseorang akan menerima baptisan pada usia 5, 10, dan 15 untuk melepaskan potensi seseorang dan memungkinkan mereka untuk berkultivasi lebih baik. Tidak perlu, kamu telah terus-menerus menembus ranah kultivasi dan menerobos poin-poin penting sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik dan tidak membutuhkan ini. Ucap Dewa Willow. Xiao terus mencoba meningkatkan dirinya lebih jauh. Setengah bulan pun berlalu begitu saja. Kini Xiao tidak takut dengan apa yang dilihatnya. Dia menenangkan hatinya mempelajari Dao Agung dan mengelola kebenaran. Dia mengambil kulit binatang yang diperolehnya dari Void Guthram dan mempelajari formasi kuno. Pada akhirnya Xiao membuat keputusan. Aku ingin pergi dan melihat bencana besar ini untuk diriku sendiri. Aku ingin melihat apa yang sedang terjadi. Ucap Xiao. Kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Setelah kamu pergi, kamu mungkin tidak akan pernah bisa masuk lagi. Aku bahkan mungkin membawa desa batu menjauh dari dunia ini dan meninggalkan tempat ini. Ucap suara Dewa Willow dengan tenang. Aku sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Jawab Xiao. Kamu mungkin harus pergi selama beberapa tahun atau bahkan 10 hingga 100 tahun. Jumlah waktu yang kamu perlukan untuk kembali akan sulit. Aku akan memberimu sebuah teknik. Ucap Dewa Willow. Ketika Xiao mendengar ini dia menjadi terharu. Tiba-tiba sebuah cabang hijau berkilau menuju ke tangan Xiao. Itu menyentuhnya di antara alis. Segera setelah itu cabang Willow ini berubah menjadi warna emas samar. Ini adalah simbol emas yang terus-menerus menyebar keluar. Tubuh Xiao terasa ringan dan murni. Ini adalah teknik berharga dewa. Ucap Dewa Willow. Cabang Willow pun mundur dan Xiao tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu Xiao pun melanjutkan perjalanan meninggalkan desa batu. Setengah bulan kemudian, Xiao memasuki perbatasan barat negara batu. Dia ingin menemukan beberapa teman lama. Tiba-tiba suara aneh terdengar keras. Seketika itu Xiao langsung melihat lonceng raksasa perlahan turun dari gunung api. Suara yang dihasilkan oleh lonceng tersebut sangat sulit dipahami dalam dan mendalam seperti suara lembut yang sangat kuno dan terlarang. Mengapa ini ada di sini? Ucap Xiao menjadi heran dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Benda itu putih bersih seolah-olah diukir dari batu giok halus. Itu melepaskan energi kacau dan cahaya berharga meringkuk di sekitarnya. Ini secara alami membuat Xiao terpana. Pagoda kecil, aku telah menemukan saudaramu. Ucap Xiao berteriak. Itu karena benda ini menyerupai pagoda kecil dengan sempurna. Mereka pasti memiliki asal yang sama. Berhenti berteriak. Ucap pagoda kecil itu berteriak dengan suara yang rendah. Itu karena mereka semua tahu bahwa masalah ini terlalu besar. Bahkan tubuh pagoda kecil itu bergetar seolah-olah berada dalam keadaan kejang ketakutan. Itu adalah bagian dari tubuh pagodaku yang dibuang. Ucap pagoda kecil.
Saat ini Xiao bahkan tidak bisa tersenyum lagi. Keinginannya untuk mengolok-ngolok pagoda kecil itu lenyap dan dia segera menjadi serius. Ketika lonceng itu bergetar ringan, aku merasa seolah-olah langit sedang dibuka. Ucap Xiao dengan ngeri. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat besar. Langit dan bumi bergoyang seolah-olah semuanya akan terbalik. Sesuatu yang lain turun dari gunung berapi. Ini adalah artefak ajaib, tetapi kerusakannya parah. 2/3 darinya hilang dan saat itu hanya sebagian kecil yang tersisa. Ada 3 artefak magis yang ikut turun ke dunia. Munculnya mereka langsung mengguncang seluruh dunia. Ini jelas merupakan peristiwa yang luar biasa dan tidak menguntungkan. Pagoda kecil itu tetap tidak aktif tanpa mengatakan apa-apa. Ini adalah bukti yang sangat bagus bahwa ketiga artefak ajaib di udara memindai keberadaan wilayah ini. Jenis perasaan ini sangat tidak nyaman. Pikiran Xiao menjadi gemetar ketakutan. Bel besar terus-menerus berdering dengan cara yang panjang dan keras. Setelah waktu yang sangat lama berlalu, simbol yang mereka lepaskan akhirnya terkendali. Kini semuanya menjadi tenang. Tiba-tiba langit dan bumi bergetar. Seluruh daerah gurun bergetar. Bencana besar dimulai. Pada saat itu sebuah suara terdengar. Tampaknya itu berasal dari 3 artefak ajaib di udara. Tetapi juga tampaknya berasal dari gunung berapi itu. Xiao dengan gugup menatap mereka. Pada saat ini semua rambutnya berdiri tegak dan dia merasa mungkin dia terlalu terburu-buru. Dia samar-samar bisa melihat bahwa 3 artefak magis telah terpisah ke daerah masing-masing. Langit yang cerah dipenuhi bintang-bintang cemerlang, menciptakan dunia yang tampak aneh dan menyeramkan. Mungkinkah bencana besar tidak disebabkan oleh intervensi kali ini dan malah disebabkan secara alami? Ucap Xiao menjadi tidak pasti. Segera setelah itu Xiao terkejut. Apakah dunia akan dihancurkan? Ucap Xiao. Dalam situasi terburuk dia akan bergegas ke langit dan menghadapi bintang besar itu. Kecepatannya mencapai puncak, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kemudian ketika Xiao sampai di langit dia tercengang. Ternyata ada banyak yang memiliki ide yang sama dengannya. Dan mereka semua adalah tokoh yang tidak biasa. Dia melihat seorang ahli tertinggi. Xiao pun menjadi tercengang. Di sisi lain raungan kemarahan pun terdengar. Namun itu masih sia-sia. Rantai urutan ilahi yang tebal turun, menguncinya dengan kuat di tempatnya dan menangkapnya. Tubuh Xiao menjadi sedingin es ketika dia melihat ini. Bahkan rute ini tidak mengizinkan siapapun keluar dari wilayah ini. Jenis rantai hukum alam ini akan turun segera setelah seseorang naik menangkap individu itu. Apakah wilayah ini akan dimusnahkan? Dia penuh dengan keengganan. Seketika bintang-bintang besar seperti hujan mulai berjatuhan dan membawa serta api surgawi yang meluap. Mereka memiliki kekuatan yang tak terukur. Seketika keberanian semua orang pun hancur setelah melihat ini. Ini benar-benar bencana besar. Kabut menutupi pikiran Xiao. Apa yang seharusnya dia lakukan? Menyaksikan benda langit mendekat dan beberapa ahli tertinggi menderita kesengsaraan. Tubuhnya menjadi dingin, benar-benar tidak ada jalan keluar. Seketika itu Xiao melihat seekor gagak emas muda yang memiliki kecepatan ekstrim. Memiliki nyala api yang berkobar dan terbang menembus awan menuju surga ke-9. Itu sangat indah. Ini adalah ahli formasi pengaturan muda dan bukan ahli tertinggi. Kecepatannya tidak jauh lebih cepat dari Xiao. Dan dalam sekejap mata gagak itu pun melarikan diri ke langit. Rantai tatanan ilahi muncul. 3 artefak magis yang hebat tidak hilang tetapi mulai menjadi sedikit tidak terlihat. Tidak ada satupun dari para ahli tertinggi yang mampu melakukan perjalanan lebih jauh untuk melarikan diri. Ucap Xiao terkejut melihat ini. Tepat pada saat ini hamparan cahaya warna-warni merah naik dan melepaskan cahaya tanpa akhir. Xiao menyaksikan seberkas cahaya melintas di seluruh dunia secara beruntun. Semuanya terdengar rumit. Tetapi dalam kenyataannya ini hanya permulaan. Tiba-tiba kilatan cahaya melewati mata Xiao. Setelah melepaskan kekhawatirannya dari keputusasaan dan menenangkan diri, dia menangkap kelalaian kecil ini. Xiao bergetar. Ada yang tidak beres, ungkap Xiao. Akhirnya dia tahu mengapa banyak hal aneh.
Bintang besar melewati mereka seperti ilusi. Itu tidak melukai mereka dan terus menghancurkan ke bumi. Namun Xiao tetap merasa menggigil, dia tidak mempercayai apa yang dilihat oleh matanya sendiri. Pada saat ini Xiao melihat para ahli tertinggi dan juga gambar ajaib yang sangat besar milik dewa semuanya melarikan diri keluar wilayah ini. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, bintang-bintang besar akhirnya menghilang. Xiao menghela nafas. Jika dia tidak waspada dan memutuskan untuk pergi bersama dengan orang banyak, dia juga akan benar-benar terlibat masalah besar. Seketika itu semua bintang palsu itu pun jatuh, disebabkan oleh sejenis dao alami. Sekarang kabut pun perlahan menghilang dan perayaan pecah di mana-mana. Hanya sekelompok kecil orang yang terdiam, merasakan hawa dingin yang merembes langsung ke tulang mereka. Para pembudidaya pun menuju ke bawah, dan Xiao mengikuti kerumunan. Dia diam-diam turun di puncak gunung. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Garis cahaya mengalir dari langit. Itu adalah tombak hitam yang tidak sebesar tetapi sangat tajam. Apa yang terjadi? Ekspresi tetua berubah. Dia segera berbalik untuk melarikan diri, menggunakan kemampuan hebat untuk bergerak keluar dari jalan. Namun semua itu terlambat. Tombak hitam itu terlalu cepat langsung menembus tetua dan angin kencang pun berhembus dari kejauhan. Xiao menggigil dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian gelombang kemarahan muncul di dalam dirinya. Angin bersiul di udara. Lintasan demi lintasan cahaya terbang melintasi dunia ini. Mereka melewati pegunungan dan lembah dan semuanya diamati. Saat Xiao menyaksikan ini, ekspresinya menjadi dingin. Ini bukan halusinasi. Bencana besar telah mulai menyapu dunia dan itu belum berakhir. Bencana ini menunjukkan penghinaan bagi semua makhluk hidup. Itu dingin dan kejam, ucap Xiao dengan marah. Samar-samar dia bisa mendengar tawa dingin di atas angin bersiul. Itu adalah suara tak berperasaan dan apatis dari seseorang yang dengan acuh tak acuh mengamati semuanya. Pikiran Xiao segera merasakan hawa dingin. Tawa dingin yang tidak jelas yang penuh dengan penghinaan dan penghinaan tampaknya mentransmisikan jauh-jauh dari atas di langit turun melalui bencana besar. Apakah wilayah gurun akan dimusnahkan? Ucap Xiao terkejut. Bencana besar berlanjut. Xiao mendarat di puncak gunung dan tidak melakukan gerakan apapun. Ia bermeditasi sambil duduk di atas batu besar. Xiao melepaskan pikirannya dan menjernihkan pikirannya. Dia akan mengambil kesempatan surgawi itu dan mendapatkan takdir daunnya sendiri. Meskipun dia berada di tengah-tengah malapetaka, seluruh tubuhnya bersinar dan matanya terkadang terbuka dan tertutup. Ketika dia menatap ke dalam kehampaan, banyak simbol berkedip dan melepaskan cahaya keberuntungan. Saat ini dia melemparkan dirinya ke dalam untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Itu seperti yang dikatakan Dewa Willow. Bencana besar juga akan membawa kehidupan baru dan peluang yang lebih besar lagi. 4 hari memasuki musibah besar. Xiao duduk di kehampaan dengan kakinya yang bersilang. Dia dikelilingi oleh simbol-simbol mengembun dan membentuk nyala api yang berkobar di sekujur tubuhnya. Ini adalah tipe temper menggunakan dao untuk menghaluskan tubuhnya. Pada akhirnya mereka terbentuk. Fragmen dao besar yang telah berubah menjadi simbol sudah terhubung untuk membentuk kuali. Dia berada di tengah-tengahnya, dan api yang berkobar menyaring dirinya yang sebenarnya. Hari demi hari pun telah berlalu. Hari ini sudah pagi kelima. Xiao pun membuka matanya merasa sedikit berbeda. Ada aroma seperti anggrek di sekitar luar tubuhnya. Ini adalah tanda bahwa tubuhnya berhasil menjadi dekat dengan dao. Dalam keadaan normal bahkan para ahli tertinggi gagal mendapatkan prestasi seperti ini. Xiao mulai membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Langit benar-benar kosong. Artefak magis yang hebat telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada lagi energi pembunuhan di dunia. Dan semuanya menjadi damai. 4 hari 4 malam. Aku tidak tahu apa yang terjadi selama waktu itu. Ucap Xiao berkata dengan lembut. Dia menuruni gunung dan berjalan menuju kejauhan. Pagoda kecil berkata dengan sangat serius kepada Xiao. Untukmu itu seharusnya bukan masalah besar. Namun bagiku masih terlalu banyak yang tidak diketahui. Jadi jangan ganggu aku.
Ucap pagoda kecil itu memberitahunya untuk tidak menghubunginya untuk sementara waktu apapun alasannya. Bahkan jika Xiao dalam bahaya. Xiao berangkat dari gunung besar dan menuju ke tempat di mana yang lain berada. Daerah ini milik Kota Batu karena dia masuk dari perbatasan barat. Jadi dia secara alami berada di dalam perbatasan Kota Batu. Sehari kemudian, ia memasuki kota besar dan mendengar banyak informasi. Selama 4 hari ini angin kencang meraung dengan marah. Pedang ilahi dan tombak perang hukum alam bergerak di udara, membunuh para ahli tertinggi dan menyapu daerah gurun. Itu benar-benar tak terduga. Jenis niat membunuh seperti ini menyebabkan semua pembudidaya menjadi ketakutan. Pada saat ini semua ahli tertinggi telah hilang tanpa jejak. Tidak diketahui apakah mereka semua terbunuh atau ada yang menghindari bencana besar itu. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ibu kota negara api sangat berubah. Tempat itu setengah hancur. Dengan setengah dari ibu kota, kotanya berubah menjadi reruntuhan. Setengah lainnya bergelombang dengan awan hitam dan cahaya berdarah. Apa? Apakah ibu kota negara api dihancurkan setelah menderita musibah besar? Ucap Xiao bergetar. Dia tidak tahu apakah Hua Ling'er atau ayahnya lolos dari bencana ini. Dia berharap bahwa mereka bisa kembali ke Gunung Ilahi Surgawi terlebih dahulu. Beberapa hari yang lalu, di dalam setengah yang tersisa kabut menyembur keluar dari pohon kuno yang runtuh. Pertempuran tanpa batas terjadi, melawan kehendak di atas langit. Ucap seseorang berkata dengan lembut. Xiao tercengang. Bagaimanapun juga ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang tangguh disegel di bawah roh pelindung pohon ilahi sebelumnya. Ada juga suara dewa kuno yang menangis di dalam. Bencana besar bahkan tidak bisa menghancurkan tempat itu dan mengabaikannya. Xiao benar-benar ingin mengunjungi tempat itu. Tetapi karena dia berada di negara batu sekarang, jaraknya terlalu jauh. Bagaimanapun musibah besar baru saja berakhir. Semua informasi terbatas pada negara batu dan negara api. Tidak ada berita tentang tempat lebih jauh. Xiao memutuskan untuk terlebih dahulu melihat kota batu. Di sepanjang jalan dia mendengar banyak hal, bahkan rumor yang mengejutkan dunia. Sebelum mencapai ibu kota negara batu, Xiao mendengar berita lain. Sekte penyelamat surga Gunung Abadi dan Sekte Barat semuanya mengirim orang ke kota batu. Hah? Mengapa? Ucap Xiao dengan bingung. Dia bertanya pada para pembudidaya di sepanjang jalan. Rumor mengatakan bahwa mereka berencana untuk merencanakan melawan negara batu. Karena Kaisar Batu telah menghilang dan dunia tidak stabil. Mendengar ini Xiao menjadi sangat marah. Meskipun dia tidak menyukainya, mereka semua masih memiliki nama keluarga Xi dan memiliki leluhur yang sama. Jika kamu berencana melawan negara batu, tetaplah bermimpi. Bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan benda itu. Ucap Xiao tertawa dengan dingin. Beberapa hari kemudian scene berganti. Xiao telah tiba di ibu kota negara batu. Dia berdiri di depan kota dan menatap dalam diam untuk waktu yang lama. Kunjungannya kali ini membuat Xiao merasa sedikit berbeda. Saat itu dia bergegas untuk mencari kakeknya. Namun pada akhirnya dia bertarung melawan klan hujan dan istana kekaisaran. Hal ini mengguncang seluruh ibu kota batu. Xiao mulai memasuki kota. Dia terus maju tanpa berhenti. Tujuannya adalah istana. Dengan kaisar manusia yang hilang, apa yang tersisa di tempat itu? Ucap Xiao. Hilangnya kaisar manusia hanya tersebar di antara para pembudidaya. Orang biasa belum menyadarinya. Ucap Xiao dengan lembut. Jika orang normal tahu, suasana ibu kota mungkin sangat gugup dan tertekan. Di tengah perjalanan Xiao berhenti bergerak. Di depannya ada seorang wanita muda yang cantik. Sudut mata dan ujung alisnya mengandung cahaya yang cerdas. Sosoknya tinggi dan ramping serta sangat luar biasa. Cahaya warna-warni ilahi meringkuk di sekelilingnya seolah-olah dia adalah lotus ilahi. Pri Yue-chan, ucap Xiao. Sejenak tak satu pun dari mereka berbicara. Jalan ini sangat luas, dan semua pejalan kaki secara tidak sengaja bergerak di sekitar domain yang kuat ini. Pada akhirnya hanya mereka berdua yang tersisa di jalan ini. Mereka berdiri saling berhadapan dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tidak ada gunanya, ucap Yue-chan memecah kesunyian.
Apakah kamu pikir aku akan kalah? Itu mungkin tidak terjadi. Ucap Xiao berkata. Dengan kekuatanmu sendiri, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melawan dunia yang hebat ini? Ucap Yue Chen dengan lembut berkata, mengeluarkan suara yang lembut dan menggerakkan. Xiao mengakui bahwa penampilan Yue Chen benar-benar sangat cantik dan sulit untuk menemukan yang cocok dengannya. Salah, seharusnya aku yang bertanya pada kalian apakah kalian ingin melawan seluruh dunia ini. Apakah kamu ingin membuat semua orang di bawah langit menjadi musuhmu? Ucap Xiao dengan ekspresi yang serius. Dunia yang hebat juga bisa disebut kekuatan besar. Apakah kamu masih tidak mengerti? Ucap Yue Chen dengan suara yang lembut. Xiao tidak mengatakan apa-apa, tetapi pandangannya menjadi semakin mengancam. Saudara Xi, kamu memiliki keterampilan yang cukup. Jika kamu terus maju dengan bakatmu, akan ada suatu hari di dunia yang luas ini ketika kamu akan terbang ke surga ke-9. Ucap Peri Yue Chen membawa senyum hangat di wajahnya. Aku tidak punya niat menjadi budak orang lain. Jika kamu mencoba membujukku untuk bergabung dengan sekte mending surga dan kemudian memasuki gerbang surga, lupakan saja. Ucap Xiao berkata dengan dingin. Kami berdua masih bisa dianggap sebagai kenalan. Kenapa kita tidak mengobrol? Ucap Yue Chen berbicara. Xiao tidak takut dan mengangguk. Xiao dan Peri Yue Chen bergerak berdampingan. Temperamen mereka luar biasa, seolah-olah mereka adalah sepasang batu giok. Akhirnya mereka tiba di restoran hujan berkabut. Itu adalah restoran tua dan terkenal, dan terletak di sebelah mata air spiritual, sehingga menyebabkan hujan gerimis selalu turun sepanjang tahun. Kedua individu memasuki restoran dan memilih kamar pribadi. Setelah membuka jendela, helai demi helai esensi spiritual mengalir masuk. Itu menenangkan pikiran mereka. Xiao dan Peri Yue Chen memindahkan meja dan duduk berhadapan satu sama lain. Apakah kamu mengerti bencana besar? Tanya Peri Yue Chen terhadap Xiao. Setelah mendengar ini, Xiao menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mengerti, kamu bisa sepenuhnya melampaui keduniawian. Ucap Yue Chen. Xiao menghela nafas. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tangguh di alam bawah. Keduanya adalah orang yang cerdas. Mereka tidak perlu mengatakan terlalu banyak untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud. Apakah kamu pikir 8 wilayah ini cukup besar? Tanya Yue Chen kepada Xiao. Dao besar itu luas dan tak terbatas seperti bintang-bintang di langit. Adapun dunia bumi, aku rasa itu seharusnya tidak jauh lebih rendah dari yang di atas. Ucap Xiao menunjuk dengan jarinya ke atas menuju langit ke-9. Yue Chen menghela nafas pelan, dia kemudian tersenyum. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya tempat seperti apa 8 wilayah ini sebenarnya. Ucap Yue Chen kepada Xiao. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.